Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru Rizky Kurniawan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Google Drive untuk menyinkronkan file di berbagai perangkat yang kita miliki. Kita juga akan melihat bagaimana Google Drive ini membantu kita di dalam mengelola file yang ada di laptop, di browser, maupun di smartphone. Sekaligus kita nanti juga akan mencoba untuk menginstal Google Drive yang ada di laptop kedua. Jadi bagaimana caranya laptop kedua ini bisa sinkron dengan laptop lain maupun di smartphone kita. Di era digital ini kita seringkali menghadapi permasalahan di dalam menyimpan file. Kapasitas penyimpanan yang ada di perangkat kita seringkali terasa cepat habis karena begitu banyaknya file yang kita terima maupun yang kita kirimkan. Kita juga seringkali menghadapi permasalahan di saat kita sedang membutuhkan akses ke file yang kita miliki, namun saat itu kita sedang tidak membawa perangkat yang kita butuhkan. Nah, disinilah Google Drive hadir sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita alami tadi. Sekarang mari kita lihat laptop pertama yang sudah terinstall Google Drive. Di sini kita memiliki Drive G yang merupakan Google Drive. Seperti yang bisa kita lihat, kapasitas tersisa di drive ini adalah 8,21 GB dari total 128 GB. Kita bisa membuka folder di Drive G dan kita bisa melihat semua yang sudah tersinkronisasi dengan Google Drive. File ini dapat diakses kapan saja, bahkan tanpa koneksi internet karena ya sudah tersimpan di perangkat kita. Bahkan kita juga bisa langsung membuka folder ini di Google Drive. Sekarang kita akan buka folder ini di Google Drive ya, sebagai pembanding. Kita akan membandingkan folder ini dengan yang ada di Google Drive. Saya akan buka Google Drive melalui Google Chrome. Kita bisa melihat bahwa folder yang ada di Drive G juga muncul di Google Drive. Nah, ini membuktikan bahwa file kita tersinkronisasi secara otomatis dan dapat diakses dari mana saja selama kita terhubung dengan internet. Selanjutnya mari kita lihat Google Drive di smartphone saya. Ini kita lihat bahwa folder yang sama juga muncul di sini ya. Sama dengan folder yang ada di dalam perangkat laptop saya. Ini sangat praktis karena dengan ini kita bisa mengakses file penting dari mana saja, apakah itu dari laptop, dari browser, atau bahkan dari smartphone. Kita bisa juga misalkan saya mau share file, ini kita tinggal klik saja, kemudian bisa saya share. Saya atur di sini, kemudian saya copy linknya. Tinggal nanti bisa saya kirimkan ke nomor WA sehingga siapa yang membutuhkan file tersebut dapat mengakses file yang saya kirimkan. Nah, jadi sangat praktis ya, karena kita bisa bekerja secara lebih fleksibel dan efisien. Kita dapat mengakses file yang kita butuhkan dari mana saja, baik itu dari smartphone, dari laptop, maupun dari browser. Namun bagaimana jika kita memiliki laptop lain atau komputer kerja yang belum terinstall Google Drive? Bagaimana cara installnya dan bagaimana cara kita untuk mensinkronisasi data yang ada di laptop lain, di smartphone maupun di Google Drive dengan komputer kerja kita? Nah, langsung saja kita coba. Ini adalah tampilan laptop kedua yang belum terinstall Google Drive. Kita bisa lihat pada disk PC. Di sini tidak ada drive untuk Google Drive, ya. Hanya ada C, D, dan E saja. Berbeda dengan laptop sebelumnya. Nah, untuk menginstal Google Drive ini caranya sangat mudah. Kita bisa langsung saja masuk ke browser. Di sini saya gunakan Google Chrome. Saya ketik saja Google Drive for PC. Nah, ini bisa kita pilih.
Selanjutnya pilih download drive for desktop. Nah, ini kita download. Setelah selesai mendownload, kita akan buka aplikasinya seperti ini. Kita langsung saja install. Kita boleh tentang semuanya ya. Kita install saja. Nah, di sini Google Drive telah berhasil terinstall. Kita bisa langsung jalankan. Langkah berikutnya adalah kita tentukan akun mana yang akan kita gunakan sebagai Google Drive. Kalau sebelumnya sudah memiliki Google Drive di laptop 1, seperti yang saya lakukan, maka sebaiknya saya gunakan akun yang sama. Jadi ini akan saya gunakan akun yang sama, sehingga nanti data dari laptop 1 bisa terhubung dengan data yang ada di laptop 2. Nah, ini sudah selesai proses sign in-nya. Maka berikutnya kita tinggal menutup ya. Kita tutup browsernya. Nah, sekarang kita cek pada bagian bawah ini. Ini sudah muncul Google Drive di sini dan semua sudah tertulis bahwa everything is up to date. Nah, ini kita bisa atur nanti di bagian ini. Apakah mau disinkronisasikan atau tidak? Kita bisa atur melalui bagian ini. Kita cek di bagian list PC. Nah, ini sudah bertambah Google Drive G. Saya akan buka. Pada bagian My Drive ini semua sudah ada ya, sudah sama dengan yang ada di dalam laptop 1. Nah, jika sudah seperti ini, sudah tersinkronisasi dengan Google Drive, yang biasa saya lakukan adalah saya pindahkan data-data yang ada di Drive E dan D ini ke Google Drive, sehingga memori di laptop ini menjadi lebih ringan. Saya beri contoh, misalkan di ruang kerja ini ada folder ya, ini folder gerakan edukasi ya. Jadi ini akan ada workshop dalam waktu dekat, kurang lebih 1 minggu yang akan datang. Infonya di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan pindahkan folder gerakan edukasi ini, kita cut gitu misalkan ya. Kita cut, kemudian saya buka yang Google Drive. Saya letakkan di My Drive. Nah, pada bagian narasumber. Nah, ini narasumber saya pastekan. Nah, nanti akan muncul tanda seperti ini. Artinya, sedang berlangsung proses sinkronisasi. Kita lihat, nah ini sudah tersinkronisasi. Sekarang saya akan coba hentikan proses sinkronisasinya. Saya hentikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tetap bisa bekerja di dalam drive G ini ya, di dalam My Drive ini tinggal saya buka. Misalkan saya ingin melanjutkan untuk membuat PowerPoint di sini. Nah, misalkan PowerPoint seperti ini. Misalkan saya akan melanjutkan pekerjaan ini. Kemudian sebagai contoh saja ini mau saya tambahkan slide itu misalkan. Nah, ini saya tambahkan misalkan selamat datang. Kemudian ketika sudah bekerja, misalkan saya simpan, sudah saya simpan, bisa saya tutup, maka akan ada muncul notifikasi seperti ini karena Google Drive sedang tidak sinkronisasi.
agar sinkron, maka ini bisa saya lanjutkan untuk proses sinkronisasi. Nah, apa yang sudah kita lakukan di dalam komputer ini nanti akan secara otomatis mengupgrade file yang ada di dalam Google Drive. Kita bisa cek saja di sini. Kita buka file yang tadi di narasumber. Selain dibuka di Microsoft PowerPoint, saya juga bisa secara langsung membukanya di Google Slide. Ini ya, open with Google Slides. Nah, jadi di sini sudah muncul apa yang tadi saya lakukan di dalam Microsoft PowerPoint. Akan langsung update dengan data atau file kita yang ada di dalam Google Drive. Itulah tadi tutorial singkat bagaimana cara menggunakan Google Drive untuk mensinkronisasi file yang ada di perangkat kita. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Semoga video ini bisa membantu kita untuk lebih produktif dan bekerja secara efektif dan efisien. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.